Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Zahraini dengan NIM 210404502054 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, pada video kali ini kakak akan membawakan materi mengenai alternatif pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, apa itu karir? Karir merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai dan aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Dapat disimpulkan, perencanaan karir ialah proses di mana seorang individu dapat mengidentifikasi maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Melalui perencanaan karir ini, nantinya setiap individu dapat mengevaluasi kemampuan maupun minat yang dimilikinya. Lalu, supaya dapat mempertimbangkan karir pilihannya, memilih karir alternatif, menyusun tujuan karirnya, dan lain-lain. Pemilihan karir siswa SMK tentunya terdapat faktor yang menentukan baik dari internal maupun eksternal siswa. Menurut KBBI, faktor adalah keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pemilihan karir merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hayat individu yang terus-menerus berusaha mencari kecocokan optimal antara tujuan karir dan kenyataan dunia kerja. Faktor pemilihan karir merupakan keadaan yang mempengaruhi individu dalam proses pengambilan keputusan karir. Pemilihan karir ditentukan dari dalam individu, seperti kebutuhan, sifat-sifat kepribadian, serta kemampuan intelektual, dan terdapat dari luar individu, seperti taraf kehidupan, sosial ekonomi keluarga, variasi tuntutan lingkungan kebudayaan, dan kesempatan yang muncul. Nah, adik-adik, setelah lulus SMK, mau kemana sih? Nah, di sini kakak akan membahas beberapa alternatif pilihan karir setelah lulus SMK. Nah, yang pertama yaitu memasuki dunia kerja dan dunia industri. Yang kedua, melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang ketiga, mengikuti kursus atau pelatihan. Dan yang keempat yaitu memasuki kehidupan berkeluarga. Pilihan karir setelah lulus SMK yang pertama yaitu memasuki dunia kerja dan dunia industri. Bekerja adalah kegiatan yang direncanakan demi kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri serta aktualisasi diri. Tapi sebelum kita memasuki dunia kerja, ada tahap yang perlu kita lakukan. Tahap yang pertama yaitu mencari lowongan kerja. Yang kedua, mengikuti tes atau seleksi. Setiap calon tenaga kerja pada umumnya harus mengikuti tes atau seleksi. Seleksi tersebut biasanya yaitu seleksi administrasi, seleksi akademis, psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan, dan tes wawancara. Pilihan karir yang kedua yaitu melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi. Tetapi sebelum itu, ada hal yang harus diperhatikan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang pertama yaitu status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi dua yaitu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki
dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Yang kedua yaitu jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik biasa disebut dengan jenjang sarjana atau S1, lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut dengan jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Yang ketiga yaitu sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam menjaring mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes, yaitu penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, dan melakukan tes, yaitu ujian saringan masuk, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Sekarang, penerimaan mahasiswa baru dengan jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri semua kegiatan serentak nasional, kecuali seleksi mandiri. Yang keempat yaitu perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan adalah perguruan tinggi di bawah departemen lain, selain Departemen Pendidikan Nasional. Umumnya, lulusan perguruan tinggi kedinasan langsung terikat dengan departemen bersangkutan, sehingga banyak yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan tanpa harus tes lagi. Yang kelima yaitu pemilihan program studi. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Pemilihan program studi sama dengan memilih bidang keahlian atau keterampilan yang diharapkan. Pilihan karir yang ketiga yaitu mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental tertentu bagi warga belajar. Misalnya, kursus komputer, kursus menjahit. Sedangkan pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan atau keahlian, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan klasifikasi jabatan atau pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor non-formal. Nah, tetapi sebelum kita memulai kursus atau pelatihan, kita perlu melihat kriteria dari tempat kursus tersebut. Adapun contoh kriteria memilih kursus yaitu yang pertama, memiliki perizinan yang lengkap. Yang kedua, mempunyai fasilitas pendidikan atau kursus. Yang ketiga, sumber daya manusia yang profesional. Yang keempat, lokasi kegiatan. Yang kelima, memiliki akreditasi. Keenam, memiliki program kerja. Yang ketujuh, prospek lulusannya. Yang kedelapan, memiliki jaringan kerjasama. Yang kesembilan, memasang identitas atau papan nama. Dan yang terakhir yaitu pengakuan masyarakat sekitar. Pilihan karir yang keempat yaitu memasuki kehidupan berkeluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah atau berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunan. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun demikian, untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesiapan mental.
Ketika Anda memutuskan untuk menikah, berarti Anda sudah harus siap bertanggung jawab, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi terhadap anak, keluarga, suami atau istri Anda, dan lingkungan. Orang yang sudah berumah tangga secara otomatis sudah dianggap dewasa, walaupun secara usia masih belia. Berbagai macam tanggung jawab ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada Anda. Anda dituntut untuk dapat memberi nafkah apabila Anda laki-laki, dapat memelihara keluarga, anak dan suami apabila Anda perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa, baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya Anda setelah lulus SMK memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang, karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Nah, itulah tadi materi mengenai alternatif pilihan karir setelah lulus SMK yang kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.